Merahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada jimat besi kuning kembang kandil, dan dulu ini saya dapat barang peninggalan asli ori kuno, dan benda ini itu sudah saya simpan lebih dari 15 tahun yang lalu, saudaraku. Buat saudaraku sekalian yang punya kemampuan khusus, silahkan cek dan dicek kalau kepengen merasakan tuahnya, biar nanti kameranya saya dekatkan biar lebih enak ya saudaraku. Oke saudaraku, silahkan saja kameranya akan saya dekatkan. Seperti ini saudaraku ya perwujudannya. Ini memang saya kombinasi sama badar besi saudaraku, karena memang sengaja saya pakai buat leontin. Dan kebetulan saudaraku ya, ini itu bahannya mengandung emas atau campuran dengan emas. Jadi perwujudannya seperti ini saudaraku. Sangat bagus sekali, sangat istimewa. Benda ini saudaraku ya, kalau saudaraku pernah melihat bunga kandil, saudaraku pasti paham. Dan besi kuning ini antik sekali saudaraku. Coba saudaraku amati besi kuningnya. Dia seperti ada lugut. Amati saudaraku ya. Seperti ada lugutnya. Karena kembang kandil itu biasanya kalau baru diambil dari pohon, itu memang seperti itu saudaraku. Dia seperti berlugut, atau apa ya bahasa Indonesianya itu, pokoknya intinya itu saudaraku. Dan besi kuningnya juga seperti itu saudaraku. Dan karena kemarin itu kan memang apa ya saudaraku, saya kepengen berikan edukasinya, jadi barangnya saya ambil dari penyimpanan di dalam peti di gedung pusaka penyimpanan benda bertuah saudaraku. Jadi di situ saya menyimpan benda-benda barang peninggalan. Ini barangnya istimewa banget saudaraku, dan kalau menurut saya sangat langka. Kalau dilihat secara fisik memang sederhana dari perwujudannya, namun tuahnya istimewa saudaraku. Karena kembang kandil atau bunga kandil itu dia larinya ke pengasian seperti itu saudaraku, atau bisa dipakai buat penglaris dagang. Dan besi kuning yang seperti ini saudaraku, itu kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu sangat bagus. Dia multifungsi, namun pengasiannya juga sangat bagus saudaraku. Karena apa? Karena dari namanya itu tadi. Intinya kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu istimewa banget. Dibuat penglaris dagang, pengasian tingkat tinggi, menundukkan lawan, istilahnya dipakai buat melobi dan sebagainya, itu memang sangat super bagus. Kanuragannya juga istimewa saudaraku.
Dan benda-benda seperti ini saudaraku, itu banyak diburu kolektor-kolektor benda bertuah. Dan ya memang sengaja benda ini saya keluarkan karena ya buat edukasi, buat menambah wawasan, buat saudara-saudara kita yang awam, oh ternyata ada jimat besi kuning kembang kandel itu perwujudannya seperti itu. Dan yang istilahnya bikin istimewa itu tadi saudaraku, besi kuningnya itu dia ngelugut biasanya seperti bunga kandel yang baru diambil dari pohonnya, seperti itu saudaraku. Dan kalau ditanya, kalau masih ada di antara saudara kita yang awam atau mungkin bahasanya ragu, apakah besi kuningnya asli ori, saya jamin 1000% keasliannya saudaraku, keoriannya. Karena benda ini itu saya tahu sejarahnya, asal mulanya itu saya juga sangat paham. Seperti itu. Kalau ditanya berburu benda bertuah saudaraku, ya perjuangannya itu sebenarnya sangat melelahkan saudaraku, membutuhkan waktu, membutuhkan istilahnya ekstra lah, tenaga ekstra juga. Itu terkadang kalau pemiliknya ya belum istilahnya belum pengen melepas, ya nggak bakal boleh saudaraku, istilahnya di mahar itu tidak boleh, seperti itu. Beda kalau barang-barang yang istilahnya zaman-zaman sekarang saudaraku, banyak sih sebenarnya orang-orang itu tahu-tahu WA saya nawari apa ya, benda-benda seperti itulah bahasanya. Namun setelah saya lihat itu orang yang nawari itu juga tidak paham saudaraku, kalau bendanya ditawarkan itu sebenarnya tidak layak pakai, seperti itu. Kenapa? Karena kalau untuk mengetahui atau memahami benda-benda bertuah yang asli ori kuno itu jam terbang saudaraku, itu harus punya kemampuan khusus, terutama jam terbang, wawasan yang sangat luas. Jadi kita tahu meskipun cuma sekedar dilihat, itu yang pertama. Tapi kalau soal yang lain kan kita harus punya kemampuan khusus juga saudaraku. Jadi kita juga punya kemampuan khusus mendeteksi benda bertuah itu juga yang harus dipahami saudaraku. Dan kenapa kok saya selalu mengeluarkan benda-benda bertuah, barang-barang peninggalan dari leluhur, karena ya itu tadi saudaraku, dari dulu saya niatnya itu pertama menjadi kolektor benda bertuah itu melestarikan budaya saudaraku. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ya memang saya suka benda barang asli ori kuno seperti itu. Namun itu tadi, untuk mendapatkannya itu tidak mudah. Sebenarnya seandainya kita apa ya, alih rawatkan maharnya itu sebenarnya tidak sesuai dengan perjuangannya saudaraku. Seperti itu, tidak sesuai sebenarnya maharnya itu. Harusnya ya maharnya lebih mahal karena dapatnya juga lebih susah, kan seperti itu. Namun terkadang ya kalau orangnya tidak rewel, ya kalau konsultasi itu kalau saya itu boleh-boleh saja saudaraku. Yang penting tidak rewel, orangnya tidak ngilang, kan seperti itu. Terkadang itu ada saudaraku, orang habis konsultasi itu dijawab itu sampai 5 hari 1 minggu itu tidak dibuka WA-nya. Entah orang itu lagi kesurupan atau apa, bahasanya saya juga kurang paham. Ada orang-orang seperti itu, tahu-tahu ngilang, nanti kalau nggak dibalas orangnya tanyanya itu nggak habis-habis. Terkadang WA-nya itu sampai 100 kali saudaraku kalau pas tidak saya respon seperti itu. Namun setelah saya respon itu kan namanya orang minta tolong konsultasi, kan pasti saya jawab kalau pas saya nggak sibuk. Itu orangnya malah terkadang yang ngilang, itu ada orang-orang seperti itu.
Intinya itu tadi saudaraku ya, benda bertuah itu yang diutamakan keaslian, keoriannya. Kalau barangnya benar, seandainya dipakai buat media sarana keselamatan, pasti hasilnya juga bagus saudaraku. Seperti itu. Kenapa? Karena benda bertuah, barang peninggalan itu sebenarnya tanpa ditanya testimoni dan sebagainya itu sebenarnya sudah teruji saudaraku. Tuahnya itu sudah teruji. Itu tidak hanya satu orang, turun temurun terujinya. Karena dibawa mungkin dulu dari kakeknya, dari kakeknya, dari kakeknya dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan kalau ada di antara saudaraku punya besi kuning kembang kantil yang seperti ini saudaraku, itu disimpan baik-baik saudaraku, barangnya yang jelas super langka, super bagus, pokoknya jos gandos istimewa saudaraku. Ibaratnya kalau dikasih jempol itu 4. Karena apa ya? Karena barangnya langka, apalagi yang seperti ini. Itu tadi saudaraku ya, dia ngelugut besi kuningnya, jadi sempurna banget. Kalau orang-orang dahulu saudaraku, benda bertuahnya itu dia sempurna. Beda kalau benda bertuah yang beredar di pasaran itu beda saudaraku. Karena ya itu tadi, benda kuno sama benda yang sekarang-sekarang itu bedanya di situ. Itu kalau kepengen belajar saudaraku harus punya jam terbang, sering melihat benda-benda yang asli ori kuno dengan ciri-ciri demikian kan, seperti itu saudaraku. Itu yang harus dipelajari. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Inilah perwujudan besi kuning kembang kantil, barang peninggalan yang super bagus, super langka, super istimewa. Pokoknya jos gandos saudaraku, dan saya jamin keasliannya. Dan kalau ditanya mungkin Gus Edi itu yang dibilang baik kan barangnya sendiri, tidak juga saudaraku. Terus terang, kalau benda bertuahnya tidak bagus, memang terus terang saya juga tidak mau. Karena apa? Karena saya juga memahami. Intinya kan seperti itu. Bukan saya itu apa ya bahasanya, kalau benda bertuah dari saya itu saya baik-baikan, itu tidak juga. Karena apa? Karena itu tadi saudaraku, kalau barangnya tidak bagus memang terus terang tidak saya bawa saudaraku. Apalagi kalau dapat dari alam gaib, bahasanya kita narik dan sebagainya, itu saya buang saudaraku kalau barangnya tidak bagus. Terus terangnya di situ. Karena apa? Seandainya saya bahkan ke murid saya atau ke saudara saya kan bahasanya seperti itu. Itu kalau barangnya tidak bagus kan percuma. Kalau bisa benda bertuah itu yang bagus sekalian, kalau dipakai koleksi juga biar bagus, bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku yang harus diutamakan. Itu kalau menurut saya pribadi. Oke saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.